Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vali Awina dari kelas IPSB dengan nomor induk mahasiswa 208200066. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video materi yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional? Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi, pengertian dari sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Yang kedua, di mana sistem pendidikan nasional itu diterapkan? Sistem pendidikan nasional diterapkan mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, kapan sistem pendidikan nasional itu diciptakan? Pada dasarnya, sistem pendidikan nasional itu tidak dapat atau belum diketahui secara pasti dan jelas kapan lahirnya. Namun, terdapat beberapa teori yang menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional lahir pada saat penjajahan di Indonesia. Semua teori memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda atas fungsi sistem pendidikan nasional itu sendiri. Dan ini akan kita kupas pada pertanyaan yang keempat. Selanjutnya, siapa yang mencetuskan sistem pendidikan nasional? Secara de jure, cikal bakal sistem pendidikan nasional dianggap terjadi pada tahun 1922 saat Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan secara tegas menyatakan dirinya sebagai lembaga pendidikan nasional. Teori yang kedua, Daendels adalah Bapak Sekolah Nasional karena ia yang menginisiasi pendirian sekolah ronggeng terutama di sepanjang Anyer Panarukan. Sekolah ronggeng pertama didirikan pada tahun 1810 di Cirebon atas dorongan Daendels kepada Pangeran Cirebon. Selanjutnya pada tahun 1811 Daendels mendirikan sekolah bidan pertama di Nusantara untuk menangani kasus kematian bayi yang tinggi. Oke, untuk teori yang ketiga, Van Houts adalah Bapak Sistem Pendidikan Nasional karena pada tahun 1907 usulannya untuk pengadaan sekolah rakyat atau sekolah desa yang dikelola secara sistematis oleh pemerintah pusat Hindia Belanda disetujui. Jadi, pada dasarnya, semua teori ini nggak beda jauh atas fungsi sistem pendidikan nasional itu sendiri, yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelima, mengapa sistem pendidikan nasional itu penting? Jawabannya, ya penting karena memiliki tujuan. Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan kepada warga negaranya yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Poin ke-6, bagaimana karakteristik sistem pendidikan nasional? Dalam buku pengantar pendidikan, Reja Mujiaharjo membagi 4 karakteristik pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli, kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan. Karakteristik dasar. Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. 3. Karakteristik fungsi. Yang pertama, memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan. Kedua, memantapkan ketahanan nasional. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Karakteristik kesisteman atau sistematik. Pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 jenjang utama: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu kendala apa saja dalam pendidikan nasional? Sejak tahun 2000, negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengikuti tes PISA, Program for International Student Assessment, adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Dan data terakhir, skor PISA Indonesia termasuk kategori rendah, peringkat 70 dari 78 negara. Dan ini merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi oleh warga negara Indonesia. Sebenarnya bukan itu saja kendala dalam sistem pendidikan nasional. Ada hal-hal lain seperti kurangnya fasilitas-fasilitas pendidikan, tenaga pendidik yang kurang memenuhi syarat, dan sebagainya. Itu merupakan masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Dan itu tadi merupakan presentasi yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Apabila ada kurang lebihnya, saya pribadi minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.